Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid ya Tuhan, agar kami terus dituntun, diarahkan, dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema setia dan hidup tanpa perdebatan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Kebenaran firman Tuhan itu tetap ada dan bukan saling membatalkan. Ada beberapa orang berkata, "Oh, itu kan perjanjian lama, di mana dituliskan di dalam perjanjian baru tentang itu." Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Beberapa perkara timbul dan menjadi sumber perdebatan di antara anak-anak Tuhan. Disebabkan karena berpikir bahwa perjanjian lama itu tidak lagi berarti dan dibatalkan oleh sebab perjanjian baru. Sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Prinsip kebenaran yang perlu kita mengerti adalah firman Tuhan tidak akan meniadakan yang satu oleh karena yang lainnya. Firman Tuhan itu justru menggenapi satu sama lain. Kebenaran firman Tuhan itu bukan dilakukan untuk berargumentasi satu sama lain bahwa saya benar dan telah melakukan yang benar. Tapi firman Tuhan itu diperlukan untuk mengajar dan membentuk hati nurani kita. Argumentasi seperti saya tidak perlu lagi merawat orang tua, sebab dananya sudah saya bawa sebagai persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan, atau tidak perlu lagi membawa persepuluhan bagi Tuhan, sebab perjanjian baru tidak berbicara secara jelas tentang hal itu, atau semua perdebatan-perdebatan yang hanya membawa perpecahan, sebenarnya sama sekali tidak berguna dan harus dihindari. Namun, apabila hati kita benar-benar murni dan mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan firman-Nya dengan setia
dan tanpa perdebatan. Haleluya. Sahabatku, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami agar kami berlaku sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan terus setia melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Amin. Jesus loves you and so do I.